Cipta dan cinta bumi serta pangan sehat. Perayaan Hari Pangan Sedunia Keuskupan Agung Palembang terselenggara di Tegalarum 12-13 Oktober. Ini dia suasana pembukaan Cipta dan Cinta Bumi serta Pangan Sehat. Tadi perayaan Hari Pangan Sedunia Keuskupan Agung Palembang terselenggara 12 dan 13 Oktober 2024. Ini suasana pembukaan. Kita berbesar hati banyak kaum muda yang hadir dalam kesempatan ini. Ini tentu ada bini sepuh juga. Ada banyak kaum muda yang terlibat hadir. Ada ini saat seminar pembukaan, hari pembukaan, kita sungguh mempromosikan cipta dan cinta bumi serta pangan sehat. Dan dalam kesempatan itu sang petani berjumpa Romo Eko Karmelit Okar sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi PSE KWI menyemangati kita sekalian. Salam kedaulatan pangan. Ada kesempatan peserta ke kebun sorghum. Romo terangkan beberapa, lalu nanti beberapa pertanyaan. Ini karena musim kemarau. Kalau tanam pada musim penghujan, jadi rekomendasinya mesti bareng dengan tanam padi. Karena kalau nggak bareng nanti burung gereja saja suka dengan ini. Lalu karena kemarau ini hanya sekian, kalau ditanam musim kemarau bulirnya ini bisa sepanjang ini, bisa sepanjang ini bulirnya kalau musim hujan. Lalu mengapa ini dibuat jaraknya sekian ini, rengket seperti ini, rapat seperti ini? Juga jarak ini kan jarak antar tanaman ya. Ini jarak antar baris. Jarak antar baris. Semula kami bikin cukup longgar dengan pikiran masing-masing satu itu tumbuh bisa menjadi 3. Tapi rupanya waktu itu kami harapkan ada ratun rawat tunas. Rupanya rawat tunasnya itu tidak efektif, maka hitungan kita baiklah dibuat rapat dan hanya sekali panen. Tapi kalau ada yang cerita kalau tanahnya subur, ada tunas pangkal batang, ada tunas ruas batang. Ini enggak ada karena kurang subur, tapi kalau subur di antara ruas batang ini bisa ada tunas. Tapi itu tidak direkomendasi. Kalau memang mau mengharapkan tunasnya itu babat sisakan satu ruas sehingga tumbuhnya itu pangkal ruas. Kalau sempat nanti melihat yang kita masuk yang di bangunan rumah yang nggak jadi itu yang tunas pangkal ruas itu kalau tanahnya subur itu lebih subur lah pemupukannya. Kalau tadi kita juga belajar, Romo juga belajar bahwa rupanya dibutuhkan 16 unsur. Yang paling ideal itu digemburkan tanahnya ya jarak seperti ini, lalu pupuknya sebelum ditaruh bibit. Kalau ini dulu disemai dulu, yang ini dulu disemai di gelas aqua, lalu ada pengaitnya gedebok pisang, sehingga mindahkannya tinggal angkat gedebok pisangnya. Ini yang maka rapat. Tapi kalau diteruskan seperti itu musim hujan nanti kami mau coba tetap seperti ini. Lalu saya sudah mulai agak dibuat cangkul, agak jarak ya hanya cangkul, isi pupuk kandang, lalu masing-masing lubang tanam setidaknya 4 bulir. Sedang mau kita coba. Tapi kiranya nanti kalau
rekan-rekan petani akan menemukan caranya masing-masing. Nah, yang sekian luas ini dari satu tangkai yang besar, yang lebat. Karena kan bisa dilihat sekian ini ya. Tapi dengan syarat semai dulu yang ini. Nah, kalau bibit sekian ini ya untuk awal, nanti panenannya untuk bibit hanya 100 hari. Hanya 100 hari sudah bisa ya, dan panennya tidak bareng. Lihat ya. Ini kan keuntungannya tenaga kerjanya bisa diatur. Jadi kalau ini tidak bareng panennya. Kan dari sama kan nggak bareng panennya. Kalau gini karena kemarau, jadi tetap membutuhkan air, hanya cukup dengan air hujan. Lalu bisa di lahan darat. Kan kita selama ini sangat tergantung pada sawah padi. Dan sebenarnya tidak sehat. Apa iya kita makan harus selalu beras padi? Sudah pasti nggak cukup, harus membutuhkan impor. Maka saya pribadi termotivasi ingin memperkenalkan sorghum ini. Karena kalau sorghum ini dari beras ke beras. Ya, tidak hanya padi dan supaya cukup. Dan ini kadar gulanya rendah. Kadar gula rendah ya. Kadar gula tadi sudah nyicip ya. Rasa jagungnya masih ada. Karena memang batangnya kayak jagung. Tidak hambar bener lah, masih ada rasa jagung. Lalu nanti para kreator kuliner itu bisa jadi bubur, bisa jadi es juga bisa ditepungkan dulu, lalu jadi es juga bisa, jadi bubur juga bisa, lalu tentu ditambah tepung tapioka ya supaya agak lengket, macam-macam kreasinya. Kemarin di Bengkulu kalau yang lihat konten Sang Petani itu jadi cenil, bisa jadi cenil bisa. Kontennya Ramo itu ya? Konten Sang Petani. Oh ini pengikut ini Pak Likku, karena yang bapak habis saya Kang Masnya tulis. Jadi begitu. Romo, Ya, ini kan dari tanam sampai ke panen 100 hari. 100 persisnya waktu saya mengamati 108. Kapan ya? Setelah Katakan 100. dari dia nongol buah ini Ya. sampai ke ini, itu tandanya harus kering nggak ini Oh, ya? ya cara memanennya tandanya gini. Ya. Nah, oke, terus yang terus mau itu kan berkulit. Ya. Itu cara membuka Nah, kulitnya mesinnya bisa kita lihat ya. ada mesin. Ada mesinnya. Mesinnya kalau ditumbuk hancur pasti. 16 Oktober tepat Hari Pangan Sedunia HPS World Food Day. Konten ini kita unggah di channel YouTube Sang Petani.